Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Saifullah Kosasi dengan nomor induk mahasiswa 857632247. Kali ini saya akan melakukan praktikum PDGK 4107 atau praktikum IPA di SD modul 3 KP3 dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia. Kemudian tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama alat tulis dan yang kedua adalah gambar sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Jadi sistem pencernaan pada manusia terdiri dari 6 bagian. Yang pertama bisa kita lihat dari gambar yang sudah saya sediakan adalah yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian di sini ada lambung, ada usus halus, kemudian ada usus besar, dan yang terakhir adalah rektum ataupun anus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Organ yang pertama yaitu mulut. Mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Prosesnya, yang pertama makanan masuk ke mulut, kemudian gigi mengunyah makanan menjadi bagian kecil, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Kemudian yang keempat, makanan dicampur air liur hingga menjadi bolos atau bentuk lunak dan siap ditelan. Fungsi utama dari mulut adalah mengunyah makanan, mencampur dengan air liur, dan memulai pencernaan karbohidrat. Organ yang kedua yaitu kerongkongan, terdiri dari otot kerongkongan dan bolus atau makanan. Prosesnya, yang pertama bolus atau makanan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua, otot kerongkongan berkontraksi dan relaksasi secara bergelombang untuk mendorong bolus menuju lambung. Dan yang ketiga, proses ini tidak melibatkan enzim pencernaan. Fungsi utama dari kerongkongan ini adalah menghantarkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung terdiri dari dinding lambung dan cairan lambung. Prosesnya, yang pertama makanan masuk ke dalam lambung dan disimpan sementara. Yang kedua, lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan sedikit lipase. Dan yang ketiga, otot lambung berkontraksi untuk mengaduk makanan dengan getah lambung hingga menjadi bubur kental. Fungsi utama dari lambung adalah mencerna protein, membunuh kuman, dan mengubah makanan menjadi seperti bubur kental. Organ berikutnya yaitu usus halus. Prosesnya, kem dari lambung masuk ke usus halus dimulai dari duodenum. Yang kedua, di duodenum, kem bercampur dengan getah pankreas. Kemudian campur dengan empedu dari hati disimpan di kantong empedu untuk mengemulsikan lemak. Yang ketiga, enzim-enzim usus melanjutkan pencernaan karbohidrat jadi monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Protein jadi asam amino, lemak jadi asam lemak, dan gliserol. Keempat, zat-zat gizi diserap oleh fili dan mikrofili usus halus ke dalam darah atau limfa untuk lemak. Fungsi utama dari usus halus ini adalah tempat pencernaan kimiawi atau utama dan penyerapan zat gizi. Yang kelima adalah usus besar. Prosesnya, sisa makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke dalam usus besar. Air dan mineral diserap kembali ke dalam darah. Bakteri baik usus membantu membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K serta beberapa vitamin B. Sisa makanan berubah menjadi feses. Fungsi utama dari usus besar ini adalah menyerap air dan mineral serta membentuk feses. Keenam adalah rektum atau anus. Prosesnya, feses disimpan sementara di rektum. Kemudian ketika rektum penuh, saraf mengirim sinyal ke otak sehingga timbul rasa ingin buang air besar. Otot sphincter anus berelaksasi dan feses dikeluarkan melalui anus atau defekasi. Fungsi utama dari rektum atau anus ini adalah menyimpan sementara dan mengeluarkan feses dari tubuh. Kesimpulan, sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.